Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Saya percaya teman-teman bahwa kalian semua adalah orang-orang hebat dan orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa untuk terus berbahagia. Amin. Kali ini teman-teman kita akan membahas tentang seorang anak kecil yang mendadak viral ya. Sangat viral sekali di media sosial, bahkan di YouTube juga ya. Dan itu saya dapat videonya dikirim di grup ya teman-teman ya, di grup WhatsApp kami. Dan ketika saya melihat itu saya tergerak hati untuk membahas hal ini, untuk memberikan sebuah edukasi bagi orang-orang Kristen dan juga sebagai motivasi bagi orang tua untuk mendidik anak mereka ke hal-hal yang baik. Di mana seorang anak kecil ini teman-teman sekalian sedang dilatih untuk menjadi seorang dirjen ya, yang memimpin paduan suara teman-teman sekalian dengan tangga nada ya, dengan isyarat teman-teman ya. Jadi ini sangat luar biasa sekali dan saya melihat bahwa apa yang sedang dilakukan ini tentu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya, melalui anak kecil teman-teman sekalian, ya banyak orang akan diberkati. Jadi kejadian ini dilakukan di Nias dan ini viral teman-teman ya. Sepulauan Nias itu viral dan menjadi banyak perhatian di video tersebut ya. Orang-orang cari video tersebut karena ya, ini sangat lucu dan sangat memotivasi juga. Oke, teman-teman sebelum kita menonton video ini, kita akan belajar firman Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata dalam Markus 10 ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Karena ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi teman-teman sekalian, anak-anak kecil sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena mereka adalah generasi penerus ya. Mereka adalah generasi dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Saya dan saudara mungkin sudah di dalam Tuhan, tetapi anak-anak kita belum tentu. Oleh karenanya, anak-anak harus menjadi pusat perhatian dari gereja. Anak-anak harus menjadi pusat perhatian para orang tua yang punya anak. Ya, didiklah anakmu. Ya, ajarkanlah dia tentang firman Tuhan. Ajarlah dia untuk memahami tentang keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kelak ketika mereka udah besar, mereka tidak mudah untuk diombang-ambingkan. Jadi teman-teman sekalian, sangat luar biasa sekali. Saya juga diberkati dengan hal itu. Nanti ke depannya karena anak saya masih kecil teman-teman ya. Masih umur 5 bulan. Dan tentunya ketika dia udah mulai besar, saya juga harus mendidiknya seperti yang dilakukan di video ini. Artinya anak ini sedang diajarkan untuk memimpin sebuah paduan suara. Walaupun itu dimulai dari keluarga sendiri. Karena tentunya setelah sudah dilatih dari dalam keluarga, begitu nanti udah keluar, udah punya keberanian untuk berdiri di hadapan umum. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Poin penting di ayat firman Tuhan yang kita sudah baca tadi adalah di mana anak kecil sangat berharga di mata Tuhan. Dan kenapa dikatakan bahwa mereka itulah yang empunya kerajaan sorga. Barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, mereka tidak akan masuk ke dalamnya. Apa maksudnya teman-teman sekalian? Maksudnya adalah kita harus memiliki yang namanya karakter anak kecil yang begitu polos untuk memahami dan mengerti kehendak Allah. Artinya anak kecil ini penurut teman-teman sekalian. Apa yang disampaikan oleh orang tuanya kepadanya, dia akan melakukan itu. Ya, jadi tergantung dari cara orang tua juga ya untuk mendidik anaknya. Tetapi pada dasarnya anak kecil adalah penurut. Dan ketika mereka juga marah, ketika mereka itu sakit hati mungkin dengan teman-temannya, itu mereka tidak seperti orang dewasa yang turun-temurun untuk menaruh dendam. Ya, bahkan ada istilah orang Nias teman-teman sekalian, minta maaf saya pakai bahasa Nias, sampai putih tulangku kata dia ya. Ya, sampai afusi delagu bale mata le olivur raudo perbuatanmu. Artinya sampai putih tulangku di kuburan, saya tidak akan memaafkan Anda. Ini statement-statement orang Nias teman-teman sekalian. Artinya dia menaruh dendam sampai di liang kubur. Nah pertanyaannya bagaimana dia bisa masuk surga ya? Kalau seandainya dia masih dendam sampai di alam kubur.
Ya, itu tidak ajaran Kristen. Ajaran Kristen adalah mengampunilah. Sebab jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni saudara. Oleh karenanya, orang Kristen diajarkan untuk harus mengampuni selagi ada waktu. Bahkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 27 katakan bahwa jika kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jadi artinya teman-teman semua, kita harus polos seperti anak kecil gitu ya. Tapi bukan seperti kanak-kanak ya, perbuatan kita kanak-kanak, ya suka main-mainan mobil-mobilan dan sebagainya. Bukan itu juga yang dimaksud, tapi yang dimaksudkan di sini adalah kita harus memiliki yang namanya sifat dari anak kecil ini yang suka memaafkan, suka melupakan apa yang sedang terjadi gitu ya. Jadi walaupun kita udah pukul, kita udah sakiti dia, itu marah-marah dengan dia, tapi paling 1 jam, 2 jam ke depan dia udah luluh kembali dan dia kembali kepada kita. Demikianlah Tuhan mengharapkan orang-orang percaya supaya saya dan saudara kita tetap kembali kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, teman-teman sekalian. Walaupun dia menghajar kita dengan bermacam-macam himpitan ya, ada ujian-ujian diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki sikap anak kecil ya. Mari kita datang kembali kepada Tuhan. Mari kita datang mencari Tuhan, beribadah kepadanya. Dengan demikian kita meluluhkan hati Bapa kita yang ada di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, sekian penjelasan saya melalui firman Tuhan ini berdasarkan daripada video anak kecil ini yang sedang memimpin paduan suara dalam keluarga ya. Dia menjadi seorang dirjen ya teman-teman ya. Oke, saat ini kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Kiranya teman-teman diberkati. Salam. No tunggu Yesu bambetile ema, idoi zoru